Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Herul Rosikin Z dengan NIM 182-904-2011 dari kelas PTIKA angkatan 2018. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi Communication Protocol di mata kuliah Komunikasi Data. Baiklah teman-teman, yang pertama langsung saja kita memaparkan presentasi ini di aplikasi PowerPoint. Ini adalah profil saya teman-teman. Selanjutnya ada judul dari presentasi saya, yaitu Communication Protocol. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian protokol jaringan, yang dimana protokol adalah seperangkat aturan untuk komunikasi antara komputer agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain, seperti halnya dua orang yang berbeda budaya. Maka untuk berkomunikasi diperlukan penerjemah atau interpreter atau satu bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Oleh karena itu, badan khusus yang menangani masalah standarisasi ISO atau International Standardization Organization membuat aturan baku yang disebut dengan model referensi OSI atau Open System Interconnection. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sintaks merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Yang kedua, semantics digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Dan yang ketiga, timing digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Selanjutnya, fungsi protokol. Fungsi protokol terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama fragmentasi dan reassembly, yang kedua encapsulation, yang ketiga connection control, yang keempat flow control, yang kelima error control, dan yang terakhir transmission service. Selanjutnya, the OSI model. Di dalam the OSI model ini ada pengertian, yaitu OSI reference model adalah model konseptual yang terdiri dari 7 lapisan, masing-masing menetapkan fungsi jaringan tertentu. OSI reference model menerangkan bagaimana setiap lapisan harus melakukan, tidak menentukan layanan yang tepat dan protokol yang akan digunakan dalam setiap lapisan. Pada awal 1980-an, ISO mulai mengerjakan satu kumpulan spesifikasi universal yang dapat memungkinkan platform komputer di seluruh dunia untuk berkomunikasi secara terbuka. Hasilnya adalah model yang membantu untuk memahami dan mengembangkan komunikasi komputer ke komputer melalui jaringan. Model ini yang disebut model OSI Open System Interconnection membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Daripada itu, ketujuh lapisan dari model OSI dimulai dari lapisan 7 sampai lapisan 1, yang dimana yang pertama adalah ada application layer ke-7, yang kedua presentation layer ke-6, session layer ke-5, transport layer ke-4, network layer ke-3, data link layer ke-2, dan terakhir physical layer pertama. Ya, ini bisa kita lihat tanda panahnya. Kalau yang transport layer ke-4 sampai layer ke-7 itu lapisan atas model OSI, dan yang network layer sampai ke physical layer itu adalah lapisan bawah dari model OSI. Selanjutnya, ketujuh lapisan dari model referensi OSI dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah yang saya jelaskan tadi. Dan dalam lapisan atas dari model OSI yang terdiri dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, pada umumnya diimplementasikan pada perangkat lunak. Keduanya, pengguna dan lapisan aplikasi saling berinteraksi proses dengan perangkat lunak aplikasi yang berisi sebuah komponen komunikasi. Selanjutnya, lapisan bawah dari model OSI yang terdiri dari network layer, data link layer, physical layer, mengendalikan persoalan pengiriman data. Lapisan bawah diimplementasikan dengan baik ke dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut ada layers in the OSI model.
Yang pertama, ada physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang kedua ada data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, atau seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Yang ketiga ada network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keempat ada transport layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang kelima ada session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Berikut, lanjutan dari layers in the OSI model tadi, yaitu yang keenam. Physical layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentransaksikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada di dalam level ini yang pertama yaitu ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yang dimana salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Dan yang terakhir ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Dan yang terakhir ada network layer, yang dimana ini adalah lapisan ketujuh. Ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Berikut, yang dimana ada TCI, TCP atau IP Protocol Suite, yang dimana Transmission Control Protocol Internet Protocol atau TCP IP adalah seperangkat standar aturan komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data antara komputer satu ke komputer lain di dalam jaringan komputer. Protokol TCP atau IP merupakan hasil pengembangan dari ARPANET yang diusulkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selain referensi model arsitektur protokol OSI, ada model arsitektur protokol yang umum digunakan, yaitu TCP atau IP, atau kepanjangannya adalah Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Arsitektur TCP atau IP lebih sederhana daripada tumpukan protokol OSI, yaitu berjumlah 5 lapisan protokol jika diperhatikan pada gambar perbandingan TCP atau IP dan OSI. Ada beberapa lapisan pada model OSI yang dijadikan satu pada arsitektur TCP atau IP, yang dimana protokol TCP IP yang terbagi ke dalam 4 lapisan sebagai berikut. Yang pertama ada Network Access Layer, mendefinisikan bagaimana penyaluran data dalam bentuk frame-frame data pada media fisik yang digunakan secara andal. Lapisan ini memberikan layanan untuk mendeteksi koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Yang kedua ada Internet Layer. Lapisan internet bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat memilih jalur terbaik pada tujuannya. Fungsi utama dalam lapis ini adalah addressing dan routing. Berikut lanjutan dari lapisan tadi, yaitu yang ketiga ada Transport Layer, yang dimana lapisan transport menyediakan cara untuk melakukan pengiriman data antara host, sumber, dan tujuan. Ada 2 macam protokol yang bekerja pada lapisan ini, yaitu Transport Layer Protocol dan User Datagram Protocol. Dan yang terakhir ada Application Layer. Application Layer menangani representasi, encoding, serta kontrol dialog.
Model TCP atau IP menggabungkan semua masalah yang berhubungan dengan aplikasi ke dalam suatu lapisan, yaitu application layer. Selanjutnya, kita masuk ke addressing. Adanya IP address merupakan konsekuensi dari penerapan internet protokol untuk mengintegrasikan jaringan komputer internet di dunia. Seluruh host atau komputer yang terhubung ke internet dan ingin berkomunikasi memakai TCP atau IP harus memiliki IP address sebagai alat pengenal host pada network. Secara logika, internet merupakan suatu network besar yang terdiri dari berbagai subnetwork yang terintegrasi. Oleh karena itu, suatu IP address harus bersifat unik untuk seluruh dunia. Tidak boleh ada satu IP address yang sama dipakai oleh dua host yang berbeda. Untuk itu, penggunaan IP address di seluruh dunia dikoordinasi oleh Lembaga Sentral Internet yang dikenal dengan IANA. Salah satunya adalah Network Information Center atau NIC yang menjadi koordinator utama di dunia untuk urusan alokasi IP address ini. Selanjutnya, masih di materi addressing, di sini ada struktur IP address yang dimana IP address terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 segmen. Tiap segmen terdiri dari atas 8 bit yang berarti memiliki nilai desimal dari 0 sampai 255. Range address yang bisa digunakan adalah dari IP ini, kalian bisa lihat teman-teman, dan sampai dengan 111 ya, dan seterusnya. Jadi ada sebanyak 232 kombinasi address yang bisa dipakai di seluruh dunia, atau walaupun pada kenyataannya ada sejumlah IP address yang digunakan untuk keperluan khusus. Jadi jaringan TCP atau IP dengan 32 bit address ini mampu menampung sebanyak 232 atau lebih dari 4 miliar host. Selanjutnya yang kedua, ada address khusus, yang dimana selain address yang dipergunakan untuk pengenal host, ada beberapa jenis address yang digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk pengenal host. Address tersebut adalah yang pertama, network address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet, misalkan untuk host dengan IP address kelas B 167.205.935. Tanpa memakai subnet, network address dari host ini adalah 167.205.0.0. Address ini didapat dengan membuat seluruh bit host pada dua segmen terakhir menjadi 0. Terus selanjutnya, yang kedua ada broadcast address. Address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Seperti diketahui, setiap paket IP memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh paket tersebut. Yang ketiga, netmask adalah address yang digunakan untuk melakukan masking atau filter pada proses pembentukan routing supaya kita cukup memperhatikan beberapa bit saja dari total 32 bit IP address. Artinya dengan menggunakan netmask tidak perlu kita memperhatikan seluruh 32 bit IP address untuk menentukan routing. Akan tetapi cukup beberapa buah saja dari IP address yang kita perlu perhatikan untuk menentukan kemana paket tersebut dikirim. Selanjutnya, ada subnetting, di mana subnetting memungkinkan Anda untuk membuat beberapa jaringan logis yang ada dalam satu kelas A, B, atau C jaringan. Jika Anda tidak subnet, Anda hanya dapat menggunakan satu jaringan dari kelas A, B, atau C jaringan yang tidak realistis. Selanjutnya, ada dua pendekatan dalam pembentukan subnet, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah jaringan yang akan dibentuk, dan yang kedua berdasarkan jumlah host yang dibentuk dalam jaringan. Selanjutnya, ada alokasi range IP. Ya, kalian bisa lihat teman-teman IP tersebut yang termasuk alokasi range IP, dan nomor IP awal dan akhir setiap subnet tidak bisa dipakai. Awal dipakai ID jaringan atau net ID dan akhir sebagai broadcast. Misal jaringan A 192.168.1.1.0 sebagai net ID dan 192.168.1.31 sebagai broadcast, dan range IP yang bisa dipakai yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan presentasi communication protocol saya di PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dan salah ucap, mohon
dimaafkan, dan jika ada kekurangan mohon dia maafkan juga, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Herul pamit undur diri.